Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar sahabat semua? Jumpa lagi dengan saya Leto Kurniawan di sini dalam Edumat 13 Jakarta. Kita membahas kali ini adalah trigonometri. Adapun kompetensi yang akan kita pelajari untuk saat ini adalah yang pertama 3.7, menjelaskan rasio trigonometri mengenai sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangan pada segitiga siku-siku. Terus kompetensi KI4-nya yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri yang berkaitan dengan sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangan pada segitiga siku-siku. Oke, kita langsung lanjut ke pembahasan yaitu mengenai trigonometri. Apa sih trigonometri? Trigonometri merupakan sebuah nilai perbandingan atau dengan kata lain di mana perbandingan tersebut dikaitkan dengan sudut dan sisi segitiga. Apa sih pentingnya trigonometri ini? Yaitu trigonometri itu untuk mengukur sebuah luas lapangan, untuk mengukur tinggi, kecepatan, dan kekuatan suatu bangunan. Contoh trigonometri yang sering kita temui adalah sudut pada atap rumah atau atap sekolah dan sebagainya, atau jembatan seperti itu. Oke, sebelum masuk ke trigonometri, intinya kita harus tahu apa sih satuan pengukuran sudut. Satuan pengukuran sudut dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu derajat, yang kedua ada radian. Apa sih itu derajat? Derajat sering kita pelajari dan sudah kita pelajari di pelajaran SMP, yaitu ukuran sudut ada dua. Yang pertama derajat. Derajat kita lihat pada jarum jam. Di sini ada kita anggap jarum jam ini adalah jari-jarinya. Jadi ukuran sudut dalam derajat yaitu satu derajat dapat ditulis dengan derajat seperti ini. Satu derajat berpangkat 0 atau derajat kita katakan didefinisikan sebagai ukuran besar sudut yang disapu oleh jari-jari lingkaran dalam putaran sejumlah 1/360 putaran. Dalam artian gini, sekali muter ini itu jumlahnya 360 derajat seperti itu. Jadi 1/360 derajat, atau dengan kata lain satu putaran adalah 360 derajat. 1/360 derajat seperti itu satu putarannya. Kita lihat ini adalah contoh jam. Ini ketika di sini lihat, ini adalah satu derajatnya seperti ini. Ini dianggap satu derajat di sini. Ketika 12 ketemu ini adalah satu derajat seperti itu. Lanjut. Ukuran sudut yang lebih kecil dari ukuran derajat dapat dinyatakan dengan ukuran menit atau ukuran detik. Contoh misal 1 derajat sama dengan 60 menit, atau dengan kata lain 1 menit sama dengan 1/60 derajat. Ketika ditulis, maka 1 derajat sama dengan 60 menit. Lihat di sini kutipnya 1, atau 1 menit sama dengan 1/60 derajat. Atau jika di dalam ukuran detik, maka 1 menit sama dengan 60 detik. Kita udah tahu semua, 1 detik sama dengan 1/60 menit. Ingat, ketika detik maka tandanya adalah kutip 2 di sini. Jadi 1 sama dengan 60 detik, 1 detik sama dengan 1/60 menit. Oke, lanjut. Ukuran sudut dalam radian. Apa sih ukuran sudut dalam radian? Ukuran sudut dalam radian adalah, kita perhatikan di sini untuk mengetahuinya. Ini ada dua buah lingkaran.
di mana nilai perbandingan panjang busur PQ, kita lihat yang B dulu, per MP dapat dinyatakan dengan ukuran radian. Jadi radian adalah perbandingan antara panjang sudut busur PQ dengan dibagi dengan MP, di mana sudutnya panjang busurnya ini sama dengan panjang jari-jari. Lihat panjang busur PQ, lihat gambar A dan B, panjang busur PQ dan MP per MP sama dengan panjang busur P aksen dan Q aksen dibagi MP aksen. Lihat di sini MP aksen ada Q aksen. Jadi perbandingannya itu adalah sama ketika disebut dalam radian. Atau dengan kata lain, nilai perbandingannya sama dengan panjang PQ dibagi MP, di mana panjang busur PQ adalah R dan MP-nya juga R atau jari-jari sama dengan 1. Jadi 1 radian adalah dapat kita tulis atau didefinisikan sebagai base-nya ditulis 1 rad, didefinisikan sebagai ukuran sudut pada bidang datar yang berada di antara dua jari-jari lingkaran dengan panjang busur sama dengan panjang busur jari-jari lingkarannya. Jadi 1 radian itu didefinisikan sebagai ukuran sudut bidang datar di antara, jadi sudutnya ini di antara jari-jari lingkaran dengan panjang busur yang sama. Jadi jari-jari ini akan sama dengan panjang busurnya, seperti itu. Cara mengubah sudut dari derajat ke radian dan sebaliknya. Kita perhatikan gambar ini. Ini adalah sebuah lingkaran di mana membentuk sudut dari PQ adalah 180 derajat, di mana dengan jari-jarinya adalah R. Maka besar sudut PMQ, lihat PMQ dalam ukuran radian dapat dinyatakan sebagai berikut. PMQ sama dengan panjang busur PQ, lihat panjang busur PQ dibagi dengan MP. Jadi panjang busur PQ dibagi dengan MP, di mana panjang busur PQ adalah setengah lingkaran. Dan setengah lingkaran, ingat rumus keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah 2 VR atau 2 kali 22 per 7 kali R atau kali jari-jari. Dengan kata lain, PMQ sama dengan V radian. Dimana V-nya biasanya kita tulis dengan 22 per 7 atau 3,14159. Jadi dari gambar ini dapat disimpulkan bahwa 1 derajat sama dengan V atau 22 per 7 dibagi 180 derajat radian, atau 1 radian sama dengan 180 derajat per pi. Atau dengan kata lain, 1 derajat sama dengan 3,14159 dibagi 180 sama dengan 0,017453 radian. Atau 1 radian sama dengan 180 derajat dibagi pi. 3,14159 sama dengan 57,296. Oke, langsung masuk contoh soal saja. Nggak usah banyak-banyak contoh soalnya. Cukup saya masukin 2 contoh soal di sini.
ubahlah 45 derajat dan 120 derajat ke dalam radian. Yang kedua, ubahlah 0,3 pi radian dan 1/6 pi radian ke dalam derajat. Oke, kita langsung jawab di sini. Ingat, tadi adalah 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Jadi, itu artinya adalah ketika ditanya berapa sih 45 derajatnya, maka langsung kalikan saja dengan pi per 180. Maka 45 dikali pi per 180 rad sama dengan 1/4 pi radian. Ketika dia 180, maka tinggal langsung saja dikalikan. Jadi 120 dikali pi per 180 rad sama dengan 2/3 pi radian. Seperti itu. Jadi mudah bukan untuk ini? Perbandingan trigonometri untuk derajat dan radiannya. Kemudian nomor 2-nya adalah berapakah 0,3 radian jika diubah ke dalam derajat? Maka tinggal langsung saja. Ingat, di sini adalah 1 rad sama dengan 180 per pi, kebalikannya ya. Jadi 0,3 rad sama dengan 0,3 pi dikali 180 per pi sama dengan 54 derajat. Dan 1/6 pi radian sama dengan, ubah ke dalam derajat, jadi 180 pi. Maaf, 1/6 pi radian sama dengan 1/6 pi dikali 180 derajat. Jadi pi-nya hilang, dicoret, dapat di sini 180 dikali dengan 1/6 sama dengan 30 derajat. Ya, mudah bukan untuk pengukuran satuan pengukuran sudut tersebut pada trigonometri. Demikian dari saya, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.